sahabat semuanya, bertemu lagi di channel ini, tempat kita belajar dan terus belajar tentang dunia pendidikan. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi pedagogik, yaitu prinsip penilaian ya. Jadi prinsip penilaian ini termasuk prinsip atau materi yang sering keluar kalau ada soal yang berhubungan dengan pedagogik. Contoh, waktu kemarin ada soal SKB, CPNS ataupun soal-soal PPG ya. Ini sangat sering sekali keluarnya. Maka bagi kawan-kawan yang berada di dunia pendidikan wajib untuk mengetahui ini ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasan, yaitu prinsip penilaian. Untuk poin pertama yaitu prinsip penilaian tentang prinsip sahih atau valid ya, yaitu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur menggunakan instrumen yang sesuai. Jadi data yang didapatkan itu adalah mencerminkan apa tes yang sudah pernah kita lakukan. Jadi antara instrumen penilaian dengan data hasilnya itu sama ya. Contoh, kita melakukan penilaian tentang lomba renang, tentang gaya dada mungkin, tapi hasilnya kita buat tentang penilaian untuk renang gaya kupu-kupu. Nah, jadi tidak pas ya, tidak ada hubungannya. Kemudian objektif. Objektif ini maksudnya adalah penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian atau menggunakan rubrik untuk menyamakan persepsi penilai. Maksudnya adalah bahwasanya dalam menilai, seorang guru atau seorang penilai tidak boleh melibatkan subjektivitasnya ya, jadi tidak boleh melibatkan perasaannya atau pandangannya sendiri. Jadi setiap penilaian itu harus berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disepakati. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba si anak yang harus dapat nilai 80 hanya karena gurunya dengan si anak ini punya hubungan yang baik, atau anak tetangganya, atau punya hobi yang sama, tiba-tiba yang harusnya dapat nilai 80 berubah menjadi 85. Atau guru yang punya hubungan buruk dengan anak seharusnya mendapatkan 90 dirubah menjadi 85. Ini tidak boleh ya. Ini sangat melanggar prinsip objektif. Oke, selanjutnya itu prinsip adil. Prinsip adil ini tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu peserta didik ya, hanya karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat. Ini tidak boleh ya. Jadi ini hampir sama dengan objektif, tapi objektif itu lebih melibatkan perasaan. Kalau ini adil ini lebih kepada perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat. Biasanya cakupannya lebih luas ya. Oke, yang selanjutnya adalah terpadu. Kalau terpadu ini, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lihat ada garisnya, yaitu ada kuncinya, yaitu tak dapat terpisahkan. Berarti nilai yang dihasilkan itu haruslah mengaplikasikan atau ada hubungan ya dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jangan sampai nanti kita melakukan penilaian tidak ada hubungan dengan proses atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi anak-anak bingung nanti, ini kok ini soalnya seperti ini tapi kita nggak pernah belajar. Jangan sampai ya, itu maksudnya. Oke, kemudian menyeluruh, kemudian terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun. Maksudnya adalah, jadi seorang guru itu seketika dia ingin masuk ke dalam kelas, pertama kali masuk ke dalam kelas, seharusnya seorang guru harus menjelaskan bagaimana cara penilaiannya, apa yang dinilai, kapan dinilainya, harus dijelaskan kepada siswa. Jadi ini maksudnya terbuka ya, jadi siswa itu paham kapan ininya seperti ini bagaimana. Kemudian juga terbuka ini juga maksudnya proses penilaian juga
harus bisa diketahui oleh orang lain, tidak harus tertutup ya, itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Maksudnya adalah penilaian dilakukan oleh guru terhadap peserta didik harus mencakup semua aspek. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penilaian itu mencakup 3 aspek kompetensi. Pertama, kompetensi sikap, kemudian dua pengetahuan, 3 keterampilan. Maka tiga aspek ini harus masuk ke dalam ranah penilaian ya. Kemudian yang selanjutnya sistematis ya, yaitu penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Diawali dengan pemetaan, identifikasi, analisis KD, kemudian indikator tercapaian KD, kemudian dipetakan dengan teknik penilaian bentuk, instrumen, dan waktu ya. Ini maksudnya secara sederhananya bahasanya adalah setiap penilaian itu harus melalui perencanaan, bukan tiba-tiba besok kita besok tiba-tiba kita latihan ya, tidak seperti itu. Jadi mulai direncanakan itu dari awal-awal, mulai dari kita melakukan pemetaan, identifikasi dan analisis KD ya, kita milih KD yang mau diujikan ya. Kemudian kita lihat indikator ketercapaian KD-nya. Pokoknya semua perencanaan itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah beracuan kriteria. Maksud di sini adalah penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, jadi maksudnya adalah standar ketercapaian siswa itu harus ada kriterianya. Kemudian kriteria itulah menjadi acuan kita. Contoh dalam KD mata pelajaran seni budaya, mungkin KD keterampilannya adalah membuat kerajinan dari bahan koran. Nah, jadi acuan kriteria ketuntasannya itu adalah ketika siswa sudah bisa membuat kerajinan dari kertas koran ya. Jadi itu standarnya. Jadi dipakai semua, bukan dibuat-buat ya. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah akuntabel. Nah, ini yang penting ya. Jadi akuntabel ini penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasil. Jadi maksudnya adalah setiap penilaian yang dihasilkan atau nilai yang ada itu, ketika tiba-tiba nanti ada wali murid mungkin atau siswa yang mempertanyakan kenapa nilainya seperti ini, bagaimana kok seperti ini, maka seorang penilai atau seorang guru haruslah bisa mempertanggungjawabkan nilai yang dikeluarkannya sendiri. Bagaimana prosesnya, kenapa seperti ini. Jadi dia bisa menjawab semuanya. Bukan tiba-tiba nanti guru malah bingung bagaimana cara menjelaskan. Jadi kalau seandainya ada nilai yang tidak bisa dijelaskan oleh guru untuk bagaimana diambil nilainya, maka berkemungkinan besar ada masalah dalam proses pengambilan nilainya. Baik itu dari perencanaannya mungkin, atau terlibat juga objektifnya mungkin, atau adilnya, atau terbukanya, pokoknya semuanya pasti ada bermasalah. Nah, sehingga susah untuk dipertanggungjawabkan. Jadi ini melanggar prinsip akuntabel. Oke, sahabat semuanya, itu sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip penilaian. Jadi prinsip penilaian ini sebenarnya cukup harus kita pahami, apalagi sebagai seorang pendidik ya. Nah, ini jangan sampai menjadi kita langgar bagaimana kita melakukan prinsip penilaian di lapangan nanti. Kemudian bagi sahabat-sahabat semuanya, jika ada pertanyaan, jika ada hal yang tidak jelas atau masukan, silakan nanti mengetikkan di kolom komentar ya. Nanti bisa mungkin nanti admin berusaha untuk membalas nanti, atau bagaimana caranya. Atau nanti kalau ada perbaikan ya kita perbaiki sama-sama nanti ya. Namanya kita juga belajar sama-sama. Oke, itu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, dan terutama subscribe-nya silakan juga, karena subscribe itu gratis dan sangat membantu admin untuk bisa membuat berkarya video lebih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.